Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, kawan-kawan para games lover yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengenal suatu batu yang sangat unik. Yang batu ini lumayan kesohor nih, katanya di Jawa Tengah nih. Banyak nih para penggemar-penggemar batu ini mencari batu yang satu ini. Sebelum kita bercerita tentang hal ihwal tentang batu ini, bolehlah kita melihat sedikit rock batu kelawing. Kenapa kita harus memilih batu kelawing? Nah, kawan-kawan dapat melihat nih batunya. Unik kan kawan-kawan? Yes, warnanya nih. Orang-orang bilang batu Nogosui. Merahnya ada Blood of Christ katanya, macam-macam ya. Wow, keren warna perpaduan warna merahnya dengan warna hijaunya. Asik ya. Orang yang penggemar batu-batu yang unik. Nah, ini salah satu pilihan alternatif. Kenapa batu ini cukup digemari nih? Ayo. Indah ya kawan-kawan ya. Warna hijaunya ya. Cukup cantik ya. Cukup menarik ya. Wow, coba lihat itu. Sangat kontras kawan-kawan. Warna merah dan warna hijaunya. Unik. Indah. Oke kawan-kawan, tanpa harus berpanjang lebar lagi, saya akan coba menjelaskan kenapa kok kita harus memilih batu yang satu ini. Jadi kawan-kawan sekalian, batu kelawing ini sebenarnya apa yang membuat batu aki asal Sungai Kelawing ini menjadi begitu spesial? Jadi beberapa fakta yang menarik tentang batu aki Kelawing yang membuat dia menjadi sangat populer di kalangan para pencinta batu alam. Salah satunya ya, dikatakan Sungai Kelawing tadi katanya seperti surga bagi para pencinta batu mulia. Kita dapat menemukan setidaknya 3 jenis batu aki yang banyak dicari oleh para kolektor. Ketiga batu tersebut seperti batu pancawarna, bandar lumut, Nagasui. Jadi kalau orang yang penasaran bagaimana proses pengkonversian sebuah bongkahan batu menjadi perhiasan, bisa kita saksikan secara langsung di sana. Jadi kita bisa melihat di sana saat orang-orang melakukan pencarian batu di sungai itu. Hanya dengan menggunakan sebuah pipa dengan panjang 1 meter, pipa-pipa tersebut pun digunakan untuk menyingkap batu-batu yang ada di dasar sungai, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, kenapa batu Nagasui itu menjadi suatu batu andalan? Dari 3 jenis batu yang bisa kita temukan di Sungai Kelawing, Nagasui adalah sang primadona. Batu jenis ini memiliki ciri dengan warna hijau yang khas bercampur dengan warna merah, kawan-kawan. Jadi masyarakat sekitar sini pun mengakui bahwa batu inilah yang paling banyak dicari katanya oleh para kolektor. Jadi kalau kita tertarik, kita bisa membeli bongkahan batu ini dijual dengan harga yang beragam, mulai dari 50 ribuan sampai 350 ribuan. Jadi khususnya yang batu Nagasui dan pancawarna. Kalau warnanya kontras ya, waduh, harganya pun jadi kontras juga gitu. Ada rupa, ada harga. Nah, ini yang menjadi cerita kenapa Sungai Kelawing ini menjadi salah satu daerah penghasil batu aki kenamaan, karena motif kawan-kawan, motifnya.
Salah satunya kita bisa menemukan sejumlah batu dengan motif telur kodok. Ada juga yang motif telur kodok. Jadi bagi kita yang masih asing, motif yang salah satu ini berupa bintik-bintik yang kekuning-kuningan seperti telur kodok. Ini ada juga di Sungai Kelawing selain daripada batu Nagasui yang orang-orang mengatakan batu Kelawing Nagasui. Jadi warna merahnya yang kontras dengan warna hijaunya. Jadi ada varian batu juga. Dia biasanya satu rumpun itu satu tempat aja gitu. Tapi tetap yang paling tinggi nilai jualnya ini jenis batu Kelawing. Jadi nanti kalau bongkahan batu akik di Sungai Kelawing ini berhasil diolah menjadi perhiasan, mungkin kita akan sedikit mengerutkan dahi, sangat mengetahui harganya. Kalau dapat yang bagus, yang komposisi warnanya kontras, warna merahnya, warna hijaunya, bahkan ada tambahan warna yang lain, waduh, ini harganya bisa meledak di atas 1 jutaan, 1,5 juta, bahkan sampai 3 juta. Kalau pada masa musim lomba kemarin, turnamen ketika batu-batu lagi booming, kawan-kawan, ada yang sampai 5 juta, 7,5 juta. Dengan warna yang coraknya sangat unik, kontras, dan perbedaan warna sangat signifikan ya. Jadi harga tinggi tentunya berbanding lurus dengan keindahan motifnya. Hal ini yang membuat sejumlah kolektor tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Jadi batu-batu yang dijadikan sebagai bentuk perhiasan mulai dari cincin, liontin, untuk batu jenis Nagasui itu berhasil dikonversikan menjadi sebuah liontin, harganya bisa mencapai 5 juta coba bahkan. Jadi 5 juta itu sudah harga pasaran, bahkan bisa lebih kalau dikompetisikan gitu. Bisa sampai 10-an juga gitu. Atau bisa 10 kali lipatnya kalau dia punya motif bergambar. Jadi kalau batu gambar itu unlimited price. Jadi kalau orang merasa dia senang dengan batu gambar dan gambar itu natural, muncul dari urat batu, apalagi batunya jenis Nagasui, wah itu harganya bisa 10 kali lipat. Bisa 50 juta, 60 juta. Jadi itu tadi kawan-kawan ya. Sungai Kelawing itu memiliki berbagai macam jenis batu akik yang sangat menawan. Jadi wilayah Purbalingga menjadi daerah pusat kerajinan batu akik Indonesia. Setidaknya terdapat 3 kecamatan di Purbalingga yang terkenal sebagai daerah pengrajin, seperti Kecamatan Bobotsari, Bukateja, dan Desa Bancar. Disinilah tempat batu-batu Kelawing itu banyak ditemukan ya. Jadi ini fakta unik tentang batu Purbalingga akik Kelawing dengan varian-varian harganya yang rata-rata harganya kurang lebih dari 50.000 sampai 600.000 ya, sampai 1 jutaan, dengan berbagai macam varian warna dan pilihan. Jadi kawan-kawan sekalian, batu ini menjadi unik karena dia juga punya mitos katanya. Jadi batu-batu Kelawing ada juga yang harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta. Ternyata mitologinya yang membuat batu ini mahal. Nah, kembali lagi kawan-kawan, kalau kita meyakini batu ini hanya dari segi estetikanya saja, bukan dari segi keindahan. Memang ada kompositnya yang kadang-kadang batu Kelawing itu menjadi pancawarna. Semua warna ada di dalam. Ada warna merah, kuning, hijau, hitam. Dan jadi batu Kelawing pancawarna jadinya. Jadi mereka merasa meyakini bahwasanya batu pancawarna itu adalah rajanya batu. Karena semua warna ada di dalam batu. Nah, ini berbagai mitologi berkembang di masyarakat ya. Jadi kawan-kawan sekalian, memang batu akik Kelawing ini merupakan batu asli pribumi. Karena batu mulia ini ditemukan oleh orang Indonesia. Dan batunya sangat natural di salah satu lembah di kaki gunung. Nah, gunungnya gunung lokal juga. Dan beberapa arkeolog mutakhir membuktikan bahwasanya ternyata batu akik Kelawing juga ditemukan di berbagai macam mancanegara ya, seperti India, Meksiko, Brazil. Namun batu Kelawing ditemukan di benua tersebut
lebih populer dengan sebutan nama batu jasper. Struktur pembentuk batu akik kelawing. Jadi batu akik kelawing ini terbentuk dari metal silika yang sudah berumur jutaan tahun, sehingga mengalami proses pembekuan, lalu terbentuk batu yudik dengan corak yang luar biasa dan memiliki karakteristik khas ya untuk peletakan warnanya dan sangat variatif. Kalau batu akik lain biasanya memiliki 1-2 warna saja, namun batu akik kelawing ini hampir semua warna ada di dalamnya. Nah, ini kalau dapat yang pancawarna pelangi, waduh, kelawing harganya juga pelangi juga. Kata bahasa Jawanya luarang tenan, mahal sekali gitu. Jadi corak ini terjadi karena proses oksidasi dan penyerapan sinar matahari selama berabad-abad. Nah, sekarang kalau kita cerita dari sisi manfaat, ini ada yang menceritakan batu ini memiliki bentuk yang sangat ideal dari proyek-proyek pembuatan perhiasan yang menggunakan batu mulia. Maka tentu akan menjadi sangat layak kalau batu ini menjadi akik termahal di kalangan batu mulia. Jadi batu ini karena komposisinya indah, corak warnanya kontras. Untuk jenis-jenis batu akik dia is the best deh. Is the most expensive deh, pokoknya paling mahal deh. Jadi batu akik jenis apapun mesti diiringi dengan mitos serta khasiat yang bersangkutan dalam kehidupan pemakainya. Jadi begitu juga batu akik kelawing. Dari informasi yang terhimpun, batu kelawing ini memiliki harga jual yang is the best price deh pokoknya. Is the most expensive deh pokoknya. Nah, ini yang mitologi orang-orang yang mengatakan batu itu bisa memberikan kewibawaan, pengasihan, penglaris, mengatasi bencana, menenteramkan hubungan suami istri. Ini mitos yang tidak saya percaya kawan-kawan, karena banyak juga yang menggunakan batu kelawing itu ternyata dia bertengkar juga sama istrinya gitu. Dia kena musibah juga, kecelakaan. Orang juga sebel juga, dia padahal katanya ini pengasihan, kewibawaan enggak juga. Jadi kembali kawan-kawan, yang memberi manfaat dan mudarat atas benda-benda itu hanya Allah SWT. Kita hanya diberi kesempatan untuk menikmati karena keindahannya. Namun kalau kita mencermati berbagai keindahan, sunahnya harus kita memuji Allah SWT ya, dengan ucapan tasbih dan tasbihat. Itu di agama Islam. Namun di agama lain mungkin salah satu bentuk rasa syukur dia masih bisa diberi kenikmatan untuk mengelola bumi ini dan diberi berkat ya. Kalau mungkin orang-orang Nasrani ya. Nah, kalau orang Islam ya itu tadi, kita harus membesarkan asma Allah itu, membaca subhanallah. Jadi kawan-kawan sekalian, memang kenapa ya Sungai Kelawing tadi menjadi pusat perhiasan ya. Kita banyak menemukan batu-batuan yang unik di sana. Ternyata sejarah juga membuktikan Sungai Kelawing ini pusat perhiasan di zaman Megalitikum hingga milenium. Milenium ini hingga zaman sekarang. Megalitikum waktu zaman batu dulu. Ini terbukti kawan-kawan dari batu dari Sungai Kelawing Purbalingga ini adalah salah satu dari sekian banyak batu yang turut tenab di tengah booming batu akik beberapa waktu yang lalu. Jadi Nagasui ini ada yang menyebutnya juga nama varian yang lain ya, namanya Bloodstone atau Lesang du Christ, batu darah Kristus. Jadi ini tergantung orang yang menginterpretasikan, yang memiliki batu ini dia punya variabel masing-masing di dalam kepalanya untuk menginterpretasikan dan memberikan jenis nama batu sesuai dengan keindahan dan keinginan si pemilik. Dan memang ini batu ini sudah populer sejak dulu ya. Jadi jenis batu pancawarna yang sangat cantik. Ada batu telur kodoknya yang eksotis. Waduh. Ternyata keindahan batu Sungai Kelawing ini melegenda sejak zaman dahulu kawan-kawan. Kita ini ada situs purbakala di Jawa Tengah. Dia manusia-manusia purba katanya sudah membuat berbagai macam perhiasan dari batu-batu sungai di Purbalingga ini. Jadi bengkel-bengkel batu zaman purba pun masih tersisa di sepanjang sungai itu. Menurut tim arkeologi dari ITB yang meneliti tentang sejarah batuan peradaban di sepanjang Sungai Kelawing pada tahun 2009 lalu,
sedikitnya ada 40.000 artefak peninggalan zaman purba yang pernah ditemukan di daerah aliran Sungai Kelawing. Temuan tersebut tersebar sedikitnya ada 50 situs purbakala. Jadi batuan Kelawing banyak ditemukan, sudah digunakan sebagai perhiasan manusia pada zaman purba, kawan-kawan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi diperkirakan dulu sudah menjadi pusat industri perhiasan zaman batu. Coba kawan-kawan. Jadi kita memakai batu Kelawing ini sama-sama merecognizing, mengingat kembali suatu peristiwa sejak zaman prasejarah sampai zaman post sejarah, yaitu zaman megalitikum sampai milenium. Nah, luar biasa kan? Jadi zaman paleolitikum, megalitikum, neolitikum, nah kita lewati sampai sekarang zaman milenium. Itulah kawan-kawan kenapa benda ini juga secara fungsional ditemukan seperti kapak batu jenisnya, selain perhiasan, gelas batu, sandal batu. Jadi geolog dari Universitas Jenderal Sudirman, Pak Siswadi dan Pak Sujatmiko mengatakan Purbalingga bisa dijadikan mantan bekas kerajaan purba, kawan-kawan. Karena sedang meneliti mineral penyusun batu-batuan untuk pengungkapan zona peradaban. Bayangkan kawan-kawan. Pada beberapa tahun yang lalu, sejumlah batu yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman prasejarah dari era Paleolitikum juga ditemukan di kawasan Pegunungan Lumbung di Desa Sirau, Kecamatan Karang Moncol, Purbalingga. Benda-benda tersebut juga berada di dalam hutan perbatasan Desa Keramat dan Karang Moncol dengan lokasi yang cukup sulit dijangkau. Batu yang ditemukan di ada sekitar 30 buah. Bentuknya ada dolmen, altar, meja, kursi, palus. Ada juga bentuk seperti lingga dan batu berigi. Banyak juga peralatan rumah tangga yang terbuat dari batu. Nah, ternyata Purbalingga keren, kawan-kawan. Since years ago, sejak zaman purba, zaman dahulu, zaman bahula, bisa jadi booming batu akik pertama di dunia itu terjadi di Purbalingga kan. Kan bisa terjadi itu pada masa lalu. Jadi kita punya tagline buat Purbalingga. Sejak zaman batu megalitikum sampai zaman milenium, batu Kelawing Purbalingga tetap menjadi idolanya. Oke kawan-kawan, pantas saja nama Purbalingga dari dulu asosiasi yang ada terhadap Purbalingga berasal dari dua kata, purba dan lingga. Purba artinya tua, lingga artinya lambang. Lingga itu penis laki-laki gitu. Jadi nama kota ini kira-kira adalah penis purba. Ternyata nama itu bukan sekedar isapan jempol atau mitologi belaka. Memang ada fakta sejarah dan bukti arkeologinya. Jadi banyak memang artefak zaman purba, salah satunya artefak lingga dan yoni di desa Kadung Benda, Kemankon. Jadi kita berharap ya situs-situs sejarah ini tidak termakan dan hilang akibat tangan-tangan usil yang tidak bertanggung jawab untuk para pencari batu yang mengeksplorasi daerah ini secara masif ya, sehingga dia tidak ada memperbaiki terfikirkan mengenai kearifan lokal lagi gitu. Jadi rusak situs-situs sejarah ini, situs-situs purba kalau dia mengeksplorasi secara berlebihan. Jadi ini sebenarnya bukti kebesaran di masa lampau. Purbalingga ini harus tetap kita lestarikan nih, khususnya anak muda nih. Batu akik ya nyarinya di sungai ini saja. Ditingkatkan nilai tambahnya, nilai inovasi produk. Jadi jenisnya batu Kelawing ini sudah bervarian ya. Jadi ada jenis nagasui, pancawarna, telur kodok, jasper, dan lain-lain. Ini kawan-kawan sekalian, hal ihwal sedikit tentang batu Kelawing yang perlu kita ketahui bersama. Silakan like, subscribe, share, and comment link YouTube saya untuk jenis batu Kelawing. Supaya saya juga lebih bersemangat lagi menggali dan mencari jenis batu-batuan yang lain yang menjadi batu mutu manikam yang ada di Nusantara kita. Oke kawan-kawan sekalian, saya akhiri
cerita tentang batu-batuan Indonesia yang sangat indah ini pada pagi hari ini dengan semangat terus mencari, terus memproduksi, tapi jangan lupa pikirkan kearifan lokal ya. Jadi kita boleh mengeksplorasi kalau batu-batu itu menjadi trademark di suatu daerah. Tolong lingkungannya kita jaga. Kadang-kadang kita terlupa untuk hal-hal semacam ini sehingga kita terlalu masif mencari sesuatu, mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita tidak berpikir lagi bahwasanya kita harus meninggalkan sesuatu untuk anak keturunan kita. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama kembali melihat lagi batu ini satu persatu, keindahannya sebelum saya tutup. Ini kawan-kawan, wow, indah sekali ya, subhanallah, warnanya unik. Ini nih, wow, merahnya, ya kalau diapain merahnya kontras tuh. Wah, hijaunya. Mantep. Nah, ini nih. Ini kalau di luar nih dekat cahaya matahari tambah edan gitu. Ada yang komposisi warnanya lengkap ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga situs ini sangat bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan kawan-kawan bisa memperbanyak koleksinya untuk membelinya dari pengrajin-pengrajin lokal. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.